Talk, kembali lagi sama aku Cusna. Kali ini aku mau bahas sesuatu yang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Aku mau bahas pengalaman aku punya bayi prematur dan cara merawat bayi prematur. Udah nonton belum video aku bareng Angkasa? Iya, Angkasa adalah bayi prematur. Tapi kita tetap sambil make upan ya, get ready with me. Semua produk-produk yang akan aku pakai di video ini aku taruh di description box ya. Terus ini juga aku mau kasih tahu ada moisturizer dari Wardah, udah aku tulis reviewnya di blog aku. Dilihat ya. Jadi ceritanya aku mengalami pecah ketuban dini. Aku ngalaminnya itu di hari Selasa pagi itu. Aku ngerasa ada yang aneh, ada yang janggal karena ada air aja keluar gitu, kayak buang air kecil tapi nggak bisa kita tahan, dan itu nggak ada darahnya juga. Jadi sempet bingung, panik, ini apa, dan perutku kerasa nggak enak juga. Saat itu aku masih usia kehamilan 32 minggu atau 8 bulan. Itu tuh masih jauh, masih sekitar 1-2 bulan lagi melahirkannya harusnya. Cuma karena udah ngerasa ada yang nggak beres, kita ke klinik kecil langsung sama suamiku juga, dan di sana setelah dicek ternyata bener air ketuban yang keluar saat itu. Awalnya dikira rembes aja, tapi ternyata tuh semakin deras. Dibilang sama dokternya di klinik itu kalau aku tuh harus langsung ke rumah sakit yang ada ICU untuk bayi, karena di usia kehamilan 32 minggu itu bayi itu sebenarnya belum siap lahir. Jadi kalau emang harus banget lahir secepat mungkin, harus di rumah sakit yang emang oke. Jadi kita langsung buru-buru kayak gede. Kalau ingat-ingat hari itu tuh kayak mimpi, kayak bukan nyata, karena tiba-tiba aja gitu semuanya kejadian. Setelah itu aku langsung diperiksa, semua langsung diinfus karena emang beneran pecah ketuban dini. Dan setelah dicek ternyata aku udah pembukaan 2, udah ada kontraksi juga. Dan itu tuh sempat bingung, panik, gimana ini harus gimana. Akhirnya aku dibilangin kalau harus dirawat selama beberapa hari, sekitar 2-3 hari untuk dilakukan pematangan paru. Sebenarnya bayi atau janin di dalam perut itu di usia 32 minggu semua organnya tuh udah oke, udah bertumbuh dengan baik. Cuma paru-parunya itu belum bisa untuk digunakan bernafas di dunia luar. Air ketuban itu penting banget karena itu tuh jadi tempat hidupnya bayi di dalam rahim. Jadi kalau buat teman-teman yang lagi hamil, harus benar-benar ditanyain juga kalau lagi kontrol, air ketuban ini cukup atau enggak, oke atau enggak. Nah, karena penting banget, karena air ketuban yang udah pecah itu nggak bisa direfill. Aku dirawat selama 2 hari untuk dilakukan pematangan paru. Pematangan parunya itu dilakuin lewat aku, disuntikin cairan gitu lewat infus, nanti biar paru-parunya bayi di dalam perut itu jadi lebih cepat matang. Selama dirawat 2 hari itu sambil pematangan paru tuh aku bener-bener bed rest, nggak boleh bergerak sama sekali, karena semakin banyak bergerak air ketubannya akan semakin banyak keluar, dan kita harus bener-bener jaga, pokoknya jangan sampai semakin banyak air ketuban yang keluar, dan kita harus ngejaga jangan sampai ada kontraksi yang bakal membahayakan bayi. Jadi bener-bener harus dijaga banget sampai pematangan parunya selesai. Sebelumnya aku mau jelasin dulu kenapa aku bikin video ini. Karena menurut aku edukasi tentang memiliki bayi prematur di Indonesia itu kurang banyak ya menurut aku, apalagi punya bayi kecil juga itu sangat-sangat kurang. Jadi aku mau berbagi informasi dan pengalaman aku di sini. Beberapa orang juga ada yang malu punya bayi prematur. Sebenarnya nggak apa-apa banget karena mereka tuh sama aja sama bayi-bayi lainnya, cuma memang lahir lebih cepat. Mereka spesial, istimewa, dan bukannya nggak normal ya. Aku itu pengen banget
lahiran secara normal. Kayaknya semua perempuan yang lagi hamil pengennya lahiran juga normal ya. Semua udah aku lakuin, dari yoga, jalan, nungging-nungging, semuanya udah aku lakuin. Tapi ternyata kenyataan berkata lain, kalau bayiku itu pengen cepet-cepet ketemu sama aku, sama ayahnya, sama semua keluarganya. Akhirnya aku dikasih tahu kalau bayi ini harus segera dilahirkan karena air ketubannya tetap keluar terus, nggak berhenti, dan bakal membahayakan bayi kalau misalnya masih ditahan-tahan terus. Kecewa sih, cuma itu nggak apa-apa banget karena yang penting ibunya sehat, anaknya juga sehat, apapun deh nggak apa-apa kalau emang jalannya lahirannya sesar. Dan di hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 aku melakukan operasi sesar dan melahirkan bayi yang super lucu, bayi yang ternyata gini ya lahiran, gini punya bayi. Ini adalah cinta pada pandangan pertama, yaitu adalah setelah lahiran. Dengar suaranya, dengar tangisan pertamanya itu bener-bener kayak magical, karena kayak mimpi yang jadi kenyataan banget. Dengar suara bayi yang keluar dari rahim kita, diperlihatkan. Jadi abis lahir itu aku cuma diperlihatkan bentar banget karena ruangan operasi itu dingin banget dan bayiku itu kecil. Angkasa lahir hanya 1980 gram aja dengan panjang 47 cm. Aku masih ingat banget di jam 7:37 pagi. Nah dulu pas lahir dia tuh sekecil ini. Sekarang segede apa? Udah lihat kan di video sebelumnya. Dan melahirkan itu sulit. Apalagi melahirkan bayi prematur, melahirkan bayi kecil yang kurang beratnya itu juga sulit. Lebih sulit lagi. Kalau ngomongin anak itu emang seru banget, punya baby tuh ternyata semenyenangkan itu karena hidupmu berubah sepenuhnya. Kamu sekarang punya bayi kecil yang jadi tanggung jawab kamu, jadi cintamu, tentunya harus dijaga dengan baik, jangan mau bikin aja. Sekarang lanjut kita bahas tentang cara merawat bayi prematur. Sebenarnya nggak jauh beda ya sama perawatan bayi pada umumnya. Cuma ada beberapa hal yang benar-benar harus diperhatikan. Ini juga berlaku sih untuk bayi yang berat badannya kurang. Atau istilahnya itu ada BBLR, berat badan lahir rendah. Untuk si bayi yang kurang dari 2,5 kg. Setelah lahiran aku tuh nggak langsung ketemu sama angkasa, jadi yang malah ketemu duluan yang sering lihat itu ayahnya. Aku cuma ngeliat dari video karena dia itu dirawat di perina namanya, di ruangan khusus gitu, karena semuanya harus diobservasi. Nah kayak gini nih videonya. Ngulet ya. Kamu juga ada pengalaman yang sama nggak ya sama aku? Nggak langsung ketemu sama anaknya setelah melahirkan itu? Coba komen di bawah, ada nggak sih yang punya pengalaman yang sama kayak aku? Jadi aku ketemu angkasa itu baru hari kedua, hari besoknya baru ketemu angkasa, dan kita nggak satu ruangan karena angkasa harus banyak melakukan observasi. Harus dipastikan banget kalau semua dari organ-organnya, pendengaran, penglihatan, semuanya deh itu harus diobservasi semua dan harus dites semua biar kita tahu dan make sure kalau itu tuh kalau kesehatan dan kesempurnaan si bayi ini bener-bener oke, bener-bener sehat, bener-bener baik gitu. Jadi kebanyakan yang terjadi pas baru pulang itu baru deh berasa kalau ada yang beda, kalau ada yang ganjil gitu. Jadi jangan sampai itu kejadian. Jadi bilirubin yang angkasa juga dites, tes darah beberapa kali buat mastiin kalau dia udah pulang ke rumah
itu tuh semua sehat, aku juga tenang gitu. Ya, angkasa itu juga berat badannya itu minimalis banget, bisa dibahas di video sendiri deh kalau tentang berat badan. Mungkin bisa ya, nanti kita ada lagi kalau misalnya kalian suka sama konten kayak gini, aku bakal bikin lagi. Kita lanjut ke cara merawat bayi prematur. Secara umum menurutku ada 6 cara untuk merawat bayi prematur. Yang paling pertama dan utama adalah support system, karena support system kita itu benar-benar berperan sangat penting di saat-saat seperti itu, karena sangat-sangat nggak mudah melahirkan, apalagi melahirkan sebelum waktunya itu untuk seorang ibu itu sangat-sangat tidak mudah untuk dijalani. Jadi support system yang baik, lingkungan yang baik, keluarga yang mendukung itu tuh sangat mempengaruhi mental dari seorang ibu baru. Dukungan suami yang gede itu menurut aku tuh penting banget. Nah, suamiku itu dari mulai aku hari itu masuk rumah sakit sampai pulang itu dia nggak pernah ninggalin aku sendirian. Walaupun kita berangkat nih nggak punya persiapan, belum punya persiapan apa-apa, belum cuci baju, belum apapun, tapi pokoknya kita gunain cari cara lain, minta tolong ke keluarga. Nah itu makanya dukungan dari keluarga itu penting banget di saat-saat kayak gitu. Punya keluarga yang mendukung kamu itu juga sangat penting, karena ada hal-hal yang menurut kamu, aku maunya kayak gini, tapi keluarga kadang nggak sesuai. Apalagi aku lahiran di masa pandemi, jadi di rumah sakit itu cuma ditemenin sama suami aja, berdua doang. Jadi emang support suami dari dekat dan keluarga dari jauh itu penting banget. Yang kedua adalah perhatikan suhu bayi. Jadi bayi yang punya berat rendah ataupun bayi prematur itu sangat rentan untuk kedinginan, karena dia kecil, lemaknya sedikit, jadi dia cepet banget tuh buat kedinginan. Jadi harus bener-bener dijaga lingkungannya, suhunya nggak boleh terlalu dingin ataupun terlalu panas. Nah waktu itu angkasa tuh aku bedong pakai sarung tangan, pakai kaos kaki, dibedong lagi, diselimutin lagi berlapis-lapis supaya dia nggak kedinginan. Karena nanti kalau misalnya bayi yang beratnya rendah itu kedinginan, dia tuh bisa sampai biru gitu. Dan aku punya pengalaman, angkasa juga pernah biru sekali sore-sore, dan itu tuh bener-bener menakutkan banget sih buat aku. Jadi make sure kalau bayi nggak bakal kedinginan. Kalau untuk suhu, aku dari rumah sakit disaranin di sekitaran 25 sampai 27 derajat Celcius. Nggak apa-apa sih pakai AC, tapi nggak boleh kedinginan. Malah kepanasan juga nggak boleh. Jadi emang bener-bener waktu itu aku tuh bisa sejam sekali, 2 jam sekali ngecekin suhunya angkasa, nggak boleh sampai dia demam. Karena kalau misalnya bayi itu kedinginan, nanti turun berat badannya akan semakin banyak. Yang ketiga, untuk merawat bayi prematur adalah be a kangaroo mom and dad. Nah, kenapa kanguru namanya kanguru care? Kalian bisa search di Google kayak gini. Jadi kita tuh skin to skin, bayinya nggak pakai baju, kitanya juga nggak pakai baju, bayinya kita peluk supaya dia selalu hangat. Aku itu udah tahu tentang kangaroo care ini dari sebelum melahirkan. Aku kan udah bilang ya tadi kalau misalnya belajar tentang postpartum journey, jadi kita tuh nggak terlalu panik kalau dihadapin sama hal-hal di luar kemampuan kita. Nah, aku ngelakuin skin to skin ini setiap hari selama 2 bulan, nggak bolong sama sekali, selama 1 jam setiap hari. Dan yang ngelakuin itu nggak cuma aku, tapi ayahnya juga, ayah dari si bayi juga melakukan hal yang sama setiap hari selama 1 jam. Ini anak berdua, ngerawatnya juga harus berdua, jangan cuma bikinnya aja yang berdua, kan kamu sama suami kamu juga harus ngerawatnya sama-sama. Jadi kebanyakan saat aku sharing tentang kangaroo care ini, pada belum tahu ya apa sih tuh kangaroo care, jadi kanguru atau gimana. Nah emang iya, kita jadi kayak ibu kanguru. Ibu kanguru itu kan naruh
anaknya di kantong di perutnya, jadi selalu dipeluk gitu tiap saat. Nah, sama sih sebenarnya metodenya kayak gitu. Metode ini juga bisa menaikkan berat badan secara signifikan, membuat bayi lebih nyaman, dan meningkatkan bonding antara orang tua dengan bayi. Selanjutnya adalah pemberian ASI eksklusif. Nah, ASI itu penting banget untuk tumbuh kembang bayi, mau prematur ataupun enggak. Tapi kalau emang harus pakai sufor juga nggak apa-apa banget, karena you're still a great mom walaupun kamu kasih sufor, nggak ada masalah banget. Karena kita pasti semuanya maunya yang terbaik ya buat anak-anak kita. Pemberian ASI ini kenapa penting banget? Karena ASI bisa menyesuaikan dengan kebutuhan bayi. Kebutuhan bayi prematur itu sedikit berbeda dari bayi normal. ASI itu akan menyesuaikan dengan kebutuhan bayi. Jadi saat bayi butuh, misalnya ya butuh zat besi, kandungan ASI akan mengikuti banyak zat besinya. Kalau butuh lemak ya akan banyak lemaknya. Tentunya juga asupan ibu harus diperhatikan. ASI itu sangat penting untuk bayi karena ASI adalah asupan utama bayi dari mulai lahir sampai 6 bulan dan dilanjutkan sampai 2 tahun. Dan alhamdulillah aku dikaruniai ASI yang cukup berlimpah ruah buat angkasa. Sempet gak nyangka juga. Nah, itu sebenarnya kuncinya sih, aku percaya kalau Allah kasih kita bayi, kasih kita rezeki, pasti dibarengi juga dengan rezeki-rezeki lainnya. Nah, salah satunya yaitu pemberian ASI. Jadi awalnya tuh aku percaya diri dulu, walaupun emang masa-masanya sulit banget, lahiran sebelum waktunya, nggak bisa ketemu anaknya. Cuma aku percaya kalau aku bisa ngasih yang terbaik buat bayiku. Jadi alhamdulillah banget. Nah, angkasa udah lahir duluan di 32 minggu. Kebayang nggak tuh drama berikutnya terjadi, yaitu drama mengasihi. Untuk bayi prematur memang pemberian ASI atau susunya itu lewat selang pada awalnya, lalu dilihat dulu refleks hisapnya. Kalau dia punya refleks hisap yang cukup baik, baru dikasih lewat catheter. Nah, cara ngasihnya kayak gini nih. Perjuangan aku untuk mengasihi juga panjang banget. Nanti kita bahas di video selanjutnya gimana kok bisa sih aku punya ASI yang berlimpah ruah. Kita akan bahas di video selanjutnya ya. Selanjutnya, cara rawat bayi prematur adalah jaga sterilisasi karena bayi prematur itu sangat-sangat rentan untuk sakit karena dia daya tahan tubuhnya itu lebih rendah dari bayi-bayi kebanyakan. Jadi sterilisasi di rumah itu benar-benar harus dijaga. Semua orang yang mau pegang, bahkan ibunya sendiri yang mau megang nih bayinya, itu harus cuci tangan dulu, harus pakai hand sanitizer dulu, harus benar-benar bersih, semuanya harus benar-benar bersih. Karena aku mau jaga bayiku tetap selalu sehat. Oh ya, untuk ibu-ibu baru, bunda-bunda baru yang lahiran di era pandemi kayak sekarang, walaupun nggak di pandemi pun, nggak apa-apa banget kalau kalian nggak mau terima tamu atau nggak mau ketemu siapa-siapa dulu kecuali keluarga inti, keluarga deket, nggak apa-apa banget. Karena setelah melahirkan emang hormon-hormon yang ada di tubuh perempuan itu lagi membuncah banget. Dan it's okay kalau kamu mau sendiri dulu, mau menikmati dirimu dengan anakmu dulu juga nggak apa-apa banget. Dan buat kalian yang misalnya ada teman atau saudara yang habis lahiran, mungkin juga harus ditanyain dulu mau ketemu atau enggak, dijaga dulu hatinya, dijaga dulu privasinya, jangan main datang aja terus ujuk-ujuk gimana-gimana, karena kadang ibu yang baru melahirkan itu butuh waktu untuk healing sendiri juga. Jadi kitanya juga harus ngerti. Kita udah bahas 5 cara merawat bayi prematur, dan yang terakhir adalah perhatikan jadwal imunisasi. Bayi prematur itu biasanya daya tahan tubuhnya itu jauh lebih rentan, jauh lebih rendah dari bayi-bayi pada umumnya. Jadi jadwal imunisasi untuk bayi prematur itu sangat-sangat penting diperhatikan.
Mbak ini berasa banget sih sama aku karena angkasa sempat diare kemarin dan dia udah pernah imunisasi rotavirus, jadi efeknya di angkasa itu nggak terlalu berat. Bayangin kalau misalnya nggak imunisasi dulu, aku nggak ngerti lagi gimana. Nah, imunisasi itu menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI itu ada yang tambahan dan ada yang wajib. Nah, yang wajib ini bener-bener wajib dilakuin semuanya, jangan sampai telat. Harus bener-bener teliti kita sebagai orang tuanya. Karena kita pastinya mau yang terbaik kan buat anak-anak kita. Yang tambahan ini ya namanya juga tambahan. Sebaiknya sih kalau aku saranin harus dilakuin semuanya. Walaupun bayi kamu nggak prematur pun, imunisasi itu sangat penting untuk daya tahan tubuhnya. Nggak cuma hari ini, tapi juga ke depannya sampai dia besar nanti. Nah, aku udah ceritain pengalaman aku punya bayi prematur dan cara-cara ngerawat dia itu gimana. Apakah dari kalian punya pengalaman yang sama aku? Kita bisa bagi-bagi cerita di kolom komentar di bawah ya. Kesimpulannya, merawat bayi prematur itu nggak jauh beda sama merawat bayi pada umumnya. Tapi emang ada beberapa hal yang benar-benar harus diperhatikan sama kita. Nah, kan tadi aku udah bahas tuh semuanya yang menurut aku penting. Yang pertama itu adalah support system, khususnya dari suami. Yang kedua ada perhatikan suhu dari si bayi. Nah, berikutnya ada jadi kangguru mom and dad. Yang keempat adalah pemberian ASI eksklusif. Yang kelima itu adalah jaga sterilisasi dari lingkungan dan si bayi itu sendiri. Dan yang terakhir adalah perhatikan jadwal imunisasinya ya. Untuk semua ibu, semua bunda di luar sana, jangan pernah berkecil hati punya bayi prematur. Karena sekarang kan zaman udah canggih, udah modern, udah banyak banget cara yang bisa kita lakuin untuk cari info, untuk tahu gimana caranya merawat bayi prematur. Nah, jangan juga kalian jadi berkecil hati karena dipikirnya, kok udah lahiran, padahal belum waktunya, gimana sih? Atau ada temen-temen, tetangga yang julitin kamu. Tenang, kamu gak sendirian, karena yang ngerasain hal ini gak cuma aku, gak cuma kamu aja, tapi banyak orang lain. Jadi aku mau support kalian dengan bikin video ini. Makasih udah dengerin cerita aku tentang proses melahirkanku yang ternyata gak diduga-duga dan perjalanannya sungguh drama dan masih banyak drama-drama lainnya setelah melahirkan. Pesan aku buat teman-teman yang lagi hamil ataupun belum hamil pun punya edukasi tentang melahirkan atau perjalanan setelah melahirkan itu sangat-sangat penting. Dan apapun cara lahirnya, apapun pemberian ASI ataupun support, kamu adalah ibu yang hebat. Nah, ini dia nih, dateng nih yang kita omongin dari tadi. Halo. Halo. Yang omongin dari tadi udah dateng. Terima kasih teman-teman yang udah dengerin ceritaku tentang kelahiran angkasa. Mau tahu cerita tentang apa lagi nih? Ayo komen di bawah sebanyak-banyaknya. Jangan lupa like, subscribe, juga komen di bawah sebanyak-banyaknya. Juga jangan lupa share video ini ke semua sosial media dan teman-teman kalian ya, kasih tahu ya. Jangan lupa follow aku di sosial media dan baca blog aku ya. Bye bye. Ya udah ada seorang anjing ya. Bunda cantik, angkasa, Bunda cantik, angkasa, Bunda cantik. Lihat sana,
jeng 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 jeng